Cara mudah menghitung jumlah kebutuhan besi dan biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan pembersihan rumah Anda. Baik, kita akan mulai menghitung jumlah kebutuhan besi dan biaya yang dibutuhkan. Di sini sudah ada denah dengan tipe 45. Artinya luas denah ini adalah 45 meter persegi. Nah, ini bentuk denahnya ya. Kemudian kita akan menentukan jenis struktur yang membutuhkan pembesian. Nah, untuk contoh ini kita akan menggunakan atau menghitung tiga, yaitu pekerjaan slope, pekerjaan kolom, dan pekerjaan rimbal. Nah, setelah kita mengetahui, maka kita harus membutuhkan data gambar. Ya. Data gambar selain denah juga membutuhkan gambar detail dari slope, kolom, dan rimbal. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Gambar ini adalah gambar kolom dan gambar slope rimbal. Nah, di sini kolomnya menggunakan 15 kali 15 dengan menggunakan 4 besi utama diameter 10 dan besi bagel 6 jarak 200. Kemudian untuk slope ini kita anggap sama dengan rimbal, sama dimensi dan panjangnya. Jadi dimensinya 15 kali 20 cm dengan menggunakan 4 besi utama dengan dimensi 10 mm dan besi bagel 6 diameter 6 jarak 200 mm. Nah, kemudian kita akan masuk menghitung pekerjaan slope dimensi 15 kali 20 cm. Nah, data yang dibutuhkan tentunya data gambar. Nah, data gambar ini kita akan gunakan untuk menghitung berapa panjang slope yang akan dikerjakan. Nah, kita asumsikan bahwa yang akan dihitung adalah ini ya. Semua dinding kita akan hitung jumlah kebutuhan slope-nya. Ini sampai di sini ya. Ini teras tidak masuk ya. Kita anggap ini teras menggunakan rolak ya. Kemudian ini. Nah, caranya adalah kita mulai menghitung panjang dari gambar denah ini yang vertikal atau yang ke belakang ini ya. Nah, caranya ini kita tulis vertikal kemudian 7. 7 ini adalah panjang slope di sebelah kiri ini. Ya. 7 kemudian 1,5 panjang WC ya, bagian depan, kemudian 7,5 panjang ini ditambah dengan 9 meter panjang dari dinding luar. Oke. Jadi ingat ini metodenya untuk memudahkan hitung secara berurutan sehingga tidak ada slope yang terlewat dan tidak ada slope yang terulang untuk dijumlahkan. Setelah vertikal ini selesai, maka kita masuk ke horizontal. Ya. Kita tentukan dari atas. Ini 3 meter ditambah 6 meter lebarnya. Kemudian tambah 3 panjang ini slope di kamar dan WC. Kemudian tambah 3 slope area depan, area kamar. Dan 3 meter di teras atau pintu masuk. Nah, jumlahnya adalah untuk vertikal 25 meter dan untuk horizontal 18 meter. Jadi total untuk slope ini adalah 43 meter. Baik, kita sudah punya data untuk panjang slope. Nah, kemudian kita akan menghitung panjang besi yang digunakan. Untuk pembesian slope tentu tadi disampaikan bahwa ada dua pembesian, besi diameter 10 dan besi diameter 6 untuk bagel. Nah, pertama kita hitung besi utamanya. Nah, caranya jumlah besi dikali dengan panjang slope. Nah, jumlah besinya 4 ya. Besi utamanya 4, 1, 2, 3, 4 dikali dengan panjang slope. Panjang slope-nya adalah ini data awal tadi yang diperoleh adalah 43 meter. Jadi, jumlah panjang atau panjang besi utama adalah 4 kali 43 adalah 172 meter. Berikutnya, hitung panjang bagel diameter 6 jarak 20 cm. Caranya, hitung jumlah besi yang digunakan dikali dengan panjang bagel.
Nah, cara menghitung jumlah begelnya adalah tentu kita harus mengetahui panjangnya dibagi dengan jarak antara begel. Di sini sudah ditentukan jaraknya 20 cm. Nah, di sini karena kita menghitung ini menggunakan satuan meter, maka semuanya menggunakan meter. Jadi 43 meter ya dikali dengan 0,2 meter untuk jarak begelnya. Jadi diperoleh 215 jumlah begel. 215 buah begel dikali dengan panjang begel untuk satu begel. Caranya adalah perhatikan. Nah, di begel ini ada yang namanya selimut beton. Selimut beton di setiap sisi beton ini atau slope ini dengan ukuran 2 cm. 2 cm kiri kanan, 2 cm atas bawah. Jadi untuk mendapatkan panjang begel ini, maka tinggi begel dikurang dengan 2, jadi kurang 4. Maka diperoleh di sini 0,16 meter ya. Karena ini 0,2 meter dikurang dengan 0,04 meter. Akhirnya 0,16 ya. Kemudian tambah 0,16 ini. Setelah itu di bagian bawah 0,11 ya, ini kurang 4 tambah 0,11 untuk bagian atas. Kemudian ditambah lagi dengan bengkokan besi. Ya, kita anggap bengkokan besinya adalah 5 cm 5 cm jadi 10 cm. Jadi masuk 0,1 meter. Nah, jadi panjang begel untuk slope ini adalah 0,64 meter. Jadi jumlah begel dikali dengan panjang satu begel, maka dibutuhkan 138 meter untuk diameter 16. Oke? Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah besi yang digunakan. Karena pada saat membeli nanti di toko tentu kita akan menggunakan berapa batang besi yang dibutuhkan. Nah, cara menghitungnya adalah untuk panjang besi dibagi dengan panjang ya, besi per batang. Nah, ini sudah diperoleh tadi adalah caranya adalah panjang besi utama dibagi dengan 12 adalah 14,3 batang. Jadi kita bulatkan menjadi 15 batang. Untuk besi 10. Kemudian untuk besi 6, maka caranya adalah panjang besi 6 ya, panjang besi 6 ini dibagi dengan panjang 1 batang besi bagi 12, hasilnya 11,5 batang dibulatkan menjadi 12 batang. Baik, jadi kita sudah mendapatkan panjang besi dan jumlah besinya untuk slope. Yang kedua, pekerjaan kolom. Nah, untuk pekerjaan kolom, perhatikan kita harus punya data berapa jumlah kolom. Jadi di sini hitung jumlah kolomnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya. Saya dapatkan 16 buah kolom di denah ini. Baik. Nah, setelah itu lihat di gambar di potongan berapa ketinggian kolom. Nah, kita anggap tinggi kolom 3,5 meter. Ya, 3,5 meter. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan panjang atau tinggi kolom dan jumlah kolom, maka selanjutnya menghitung panjang besi untuk satu kolom. Ya, ingat untuk satu kolom. Nah, caranya adalah kita menghitung besi utamanya, yaitu jumlah besi dikali dengan tinggi kolom. Perhatikan gambar kolomnya. Di sini ada 4 kolom. 4 besi utama dalam satu kolom ini. Maka 4 dikali dengan tinggi kolom hasilnya 14 meter. Jadi 14 meter besi yang dibutuhkan untuk satu kolom. Ingat untuk satu kolom. Nah, kemudian untuk besi begelnya caranya sama dengan yang slope tadi, yaitu jumlah begel ya
dikali dengan panjang satu begel. Jadi jumlah begelnya adalah tinggi kolom dibagi dengan jarak begel. Jadi 3,5 dibagi dengan 0,2 meter jarak kolomnya. Setelah itu dikali dengan panjang begel. Perhatikan, panjang begelnya adalah di sini. Perhatikan gambar kolomnya. Nah, sama dengan slope tadi, begel ini harus dikurangi dengan selimut betonnya. Kurang 2, kiri, kanan, kemudian atas bawah. Maka diperoleh adalah ini. Panjang begelnya adalah 0,11 ya. 0,11 atas, 0,11 kiri, 0,11 kanan ya. Jadi 4 kali 0,11 ditambah bengkokan 5 cm 5 cm jadi 0,1 meter. Jadi panjang begel adalah 9,4 meter. 0,54 meter satu begel kolom. Kemudian tentu dikalikan jumlah begel dikali dengan panjang satu begel diperoleh 9,45 meter. Nah, selanjutnya kita akan menghitung untuk seluruh kolom. Karena ini tadi asumsinya untuk satu kolom ya. Nah, caranya panjang besi dikalikan dengan jumlah kolom. Ya. Jadi panjang besi untuk besi 10 adalah ini 14. Kemudian jumlah kolomnya adalah ini 16. Maka 14 kali 16 224 meter untuk semua kolom. Kemudian untuk begel, panjang begel ya untuk satu kolom dikali dengan jumlah kolom hasilnya 151 meter ya untuk semua kolom. Nah, perhatikan. Kita akan menjadikan panjang ini menjadi jumlah batang. Maka untuk besi 10 ini dibagi dengan 12 ya. 12 ini adalah panjang satu batang. Maka diperoleh 18,7 dibulatkan 19 batang. Kemudian untuk begelnya diperoleh 12,6 batang dibulatkan menjadi 13 batang. Jadi kita sudah memperoleh berapa besi yang dibutuhkan untuk slope adalah 15 besi 10 dan 6 diameter 6 12 batang. Kemudian untuk kolom 19 batang besi 10 dan 13 batang untuk begel dengan diameter 6. Selanjutnya harga besinya. Nah, harga besi ya, tentu kita harus mencari dulu. Ini ada dua cara, bisa dengan langsung bertanya berapa harga per batang dikalikan dengan jumlah batang, atau bisa dengan berat besi. Nah, seperti ini. Misalnya kita menggunakan cara berat besi ya. Apalagi kalau dalam RAB nanti kita menghitung itu volume atau berat itu dimasukkan dalam bentuk kilogram. Nah, jadi caranya seperti ini ya. Harga besi 10 dan besi 6. Nah, untuk berat besi ya. Untuk berat besi 10 besi 10 itu adalah 0,167 kg per meter. Untuk besi 6 0,222 kg per meter. Maka untuk satu batang besi dengan panjang 12 beratnya adalah 7,4 kg per batang untuk besi 10 dan 2,66 kg per batang untuk besi 6. Ya. Ini sudah ada datanya untuk berat per batang. Nah, kita akan menghitung berapa biayanya. Nah, untuk slope kita akan menghitung berapa berat keseluruhan dari data ini tadi ya, yaitu berat besi per batang ya. Ini caranya berat besi per batang dikali dengan jumlah batang. Ya. Di sini contohnya untuk berat besi 10 7,4 dikali dengan jumlah batang untuk slope 15 batang. Maka diperoleh 111 kg. Begitu juga untuk besi 6 ya, cara yang sama yaitu berat untuk satu batang
dikali dengan jumlah batang. Maka diperoleh adalah 32 kg. Nah, caranya sama untuk kolom ya. Nah, kemudian berat ini dikalikan dengan harga besi ya, harga besi. Nah, di sini ada harga besi ya, yaitu untuk besi polos atau ulir per kilogram harganya 12.920 rupiah per kilonya. Jadi ini dimasukkan di sini, maka berat slov untuk besi utama, ini besi utama ya, besi 10, kemudian ini besi 6 ya, adalah 12.920 kali 111, maka hasilnya 1 juta sekian, 1.434.000. Besi 6 32 kg dikali dengan harga besi per kilo diperoleh 413 kg. Baik, begitu juga dengan kolom, cara yang sama ya. Oh, ini salah, ini masuk di sini ya. Oke. Jadi berat besi kolom utamanya 141 kali harga besi diperoleh 1.800.000, bagel 34 kg dikali berat harga besi per kilogramnya diperoleh 447.000. Kemudian untuk rimbal, kan tadi di awal kita asumsikan sama semua dimensi slope dan besi yang digunakan, maka kita anggap ini sama ya. Ini sama. Nah, setelah itu ini dijumlahkan. Besi slope, kolom, rimbal ya. Baik itu besi 10, besi 6 dijumlahkan, maka membutuhkan biaya 5.960.000 sekian untuk pekerjaan pembesian slope ya, kolom dan rimbal dengan tipe 45. Demikianlah penjelasan bagaimana cara menghitung jumlah kebutuhan pembesian dan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah Anda. Semoga video ini bermanfaat dan bagi Anda yang punya pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Dan jika video ini membantu dan bermanfaat untuk Anda, silahkan share. Siapa tahu ada yang butuh teman atau saudara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.